bisa memberikan komentar. Ya. Sudah cukup adil bagaimana putusannya, Pak? Itu sudah diputuskan. Kita harus menghormati, semuanya harus menghormati keputusan yang ada. Luar biasa, muji Tuhan telah nyata. Setiap tetesan darah anakku yang bergelimang, maupun doa kami dan semua doa publik telah Tuhan nyatakan keajaibannya pada hari ini di persidangan. Hakim selaku wakil Tuhan telah memberikan vonis yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Sekali lagi saya katakan ini adalah kemenangan gilang gemilang kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena pada sore hari ini undang untuk mengikuti webinar ini, setelah tadi pagi juga saya diundang webinar juga di Kelapa Gading, tapi kalau ini webinarnya online, tadi pagi offline juga membicarakan tentang putusan-putusan para terdakwa yang baru saja dibacakan oleh majelis hakim. Yang mau saya sampaikan adalah putusan ini telah memenuhi rasa keadilan kepada semua pihak. Ada yang diperberat karena tidak mau jujur dan bertobat. Ada juga yang diringankan karena sudah meninggalkan kejahatan, kemudian memilih kebenaran, berterus terang dan meminta maaf. Jadi menurut saya putusan ini sudah sangat adil. Sebelum terlalu jauh kita membahas rasa adil, lebih dulu saya bacakan dulu salah satu nats dari Keluaran 21 ayat 12. Begini bunyinya. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Itu ajaran daripada Taurat. Tentu kita sebagai orang beriman, khususnya agama Samawi, Yahudi, Kristen Katolik, dan Islam, percaya kepada Taurat atau hukum Taurat. Kemudian di dalam perjanjian baru ada juga dikatakan yang menabur dia yang menuai. Maka bila kita membunuh, kita pun harus dibunuh. Itu hukumnya. Karena apa yang ditabur, itu yang dituai. Kita menanam pohon cabai, tentulah kita akan memetik buah cabai. Tidak mungkin jadi buah tomat. Jadi kalau seseorang membunuh lalu dia dipidana atau harus dibunuh, baik itu dengan cara digantung, disalib, atau ditembak, atau kisas misalnya, atau dengan cara rajam. Ya memang ya hukum Tuhan ya begitu. Bahkan Yesus Kristus karena dianggap menista agama bagi kaum Yahudi, juga disalib. Itu juga bagian daripada pidana mati. Pidana mati itu sudah berlaku sejak turun-temurun. Akan tetapi kita memahami bahwa ada juga orang yang harusnya dihukum mati, tapi karena dia bertobat, dia diampuni. Contoh misalnya Daud. Daud menurut Yahudi dan Katolik, dia disebut Raja Daud. Menurut saudara-saudara saya umat Muslim disebut dengan Nabi Daud alaihissalam, karena dia meninggalkan kitab Mazmur. Dia juga pernah harusnya dibunuh atau dipidana mati. Tetapi karena dia bertobat, yaitu dari kesalahannya mengambil istri Uria, dengan cara memberangkatkan Uria ke medan pertempuran supaya mati. Dan tercapai kematiannya karena dia mengingini istrinya. Harusnya dia dihukum mati atau dipidana mati. Tetapi karena dia menyesali perbuatannya, bertobat dia, walaupun anak pertama dari Betseba itu sampai ke bawah.
Demikian juga misalnya di zaman Yesus turun ke dunia yang oleh umat muslim disebut sebagai Nabi Isa alaihissalam, ada seorang perempuan yang kedapatan berzina dan menurut hukum Musa dia harus dipidana mati, harus dirajam sampai mati karena hukum Yahudi dengan hukum Islam itu tidak jauh beda, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Maka seharusnya Maria Magdalena yang kedapatan berzina itu harusnya dirajam sampai mati, yaitu dilempar kepalanya dengan batu sampai mati. Karena dia kepergok massa sedang berzina. Sejarah Arab atau di Timur Tengah sana termasuk di Israel, berzina itu hukumnya mati, harus dilempar sampai mati dengan batu. Namanya rajam. Tetapi ketika diperhadapkan kepada Yesus atau kepada Isa, menurut hukum Musa ini orang harus dipidana mati atau harus dirajam, dilempar pakai batu sampai mati. Yesus bilang, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, dialah pertama kali melempar. Tetapi massa yang besar itu satu persatu pulang dengan batunya. Lalu Yesus bertanya kepada perempuan itu, di mana massa yang mengamuk itu, yang membunuh kamu, mempidana kamu, pidana mati? Perempuan itu mengatakan sambil menangis berurai air mata sama minta ampun, semuanya telah pulang pergi. Artinya kita semua adalah orang berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Lalu apa lanjutannya? Yesus bilang, saya ulang ya, aku pun tidak menghukum kamu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Maka perempuan itu pergi dan bertobat. Maka suatu ketika di acara makan malam, Yesus datang, perempuan itu membeli minyak yang paling mahal. Menangis, sujud dan minta ampun di kaki Yesus sampai air matanya membasahi kaki Yesus, lalu diminyaki dengan minyak yang paling mahal dan disekanya dengan rambutnya. Itulah buah daripada pertobatan. Artinya Sambo juga sama Putri, sama dengan siapa namanya, Kuat Ma'ruf maupun Rijal, saya tawarkan dia 3 talenta, yaitu mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan bertobat atau meminta maaf. Tetapi mereka sangat congkak, tidak mau meminta maaf, malah membuat fitnah-fitnah baru dengan cara mengatakan almarhum mau memperkosa C. Almarhum mau membunuh dia dan dilaporkan di Jakarta Selatan, langsung tersangka tanpa diminta keterangan. Begitu berhasil kita patahkan pemerkosaan maupun pembunuhan berencana itu, pindah ke tanggal 4 di Magelang. Kita patahkan di tanggal 4 di Magelang, tidak mungkin karena si perempuan ini, si PC ini masih memotret Joshua, memuji-muji sebagai pria tangkas, pria perkasa, multitalenta, sampai bingung mau gaji berapa, pindah ke tanggal 7. Tanggal 7 kita patahkan, tidak mungkin dia diperkosa karena rumah itu 3 lapis, kuncinya sistem door lock, tak mungkin dia masuk ke dalam tanpa izin yang di dalam. Kemudian tidak mungkin si PC langsung begitu rindunya kepada Joshua, baru saja dibilang diperkosa tapi langsung dipanggil ke kamarnya bincang-bincang 1/4 jam. Tetapi apa yang terjadi? MJ mundur. Tetapi Arman Hanis dan Febri Diansyah terus mengeluarkan fitnah-fitnah. Padahal memfitnah orang mati adalah tindak pidana. Itu kejahatan. Dan bagi saudara-saudara saya orang Arab di Timur Tengah sana, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena saya banyak bergaul dengan orang-orang dari Yaman. Bahkan klien saya, orang-orang hebat dari Yaman, sudah 15 tahun jadi klien saya. Mereka mengatakan begitu, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa fitnah lebih kejam dari pembunuhan? Karena ketika difitnah Joshua, ayah daripada Joshua yaitu Samuel Huta Barat dan ibunya sampai tidak sanggup berdiri di tempat ibadah karena mereka pengurus rumah ibadah. Sampai kakinya gemetar. Kenapa? Karena anaknya dituduh atau difitnah memperkosa. Kemudian datang lagi jaksa ketika tidak terbukti, dituduh lagi berselingkuh atau memacari PC tanpa bukti. Ini kan kejahatan. Baik kejahatan oleh Putri, Ferdy Sambo dan atau timnya. Belum lagi kejahatan-kejahatan profiling lainnya. Tetapi apa yang terjadi? Lalu majelis hakim sebagai wakil Tuhan sesuai dengan ira-ira putusan yang menyatakan demikian dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Diperiksalah semua perkara ini. Setelah diperiksa, ternyata ada putusan yang menyatakan tidak terbukti pemerkosaan, tidak terbukti juga pelecehan, tidak terbukti juga maupun perselingkuhan. Dan terhadap
4 orang yang memfitnah sesuai permintaan saya. Verdi Sambo ditingkatkan tuntutannya dari seumur hidup menjadi pidana mati. Kenapa dia harus pidana mati? Karena dia tidak bertobat, malah menyeret 97 polisi. Ada yang TDH atau dipecat dengan tidak hormat, ada yang demosi, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang dianmakan. 97 orang itu kan punya istri, punya anak-anak. Semua jadi korban gara-gara Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kemudian terhadap yang bertobat, yaitu Barada Richard Eliezer, karena dia meninggalkan jalan yang jahat. Tobat dia seperti Raja Daud, meninggalkan jalan yang buruk. Dia pun diringankan. Maka semua talenta dibuang oleh 4 orang terdakwa, diberikan semuanya kepada Barada Richard Eliezer. Maka Barada Richard Eliezer harusnya bebas. Tetapi karena ada hal yang memberatkan, yaitu dia polisi, tetapi bersekutu dengan para penjahat, maka dia dipidana 1 tahun dan 6 bulan. Maka tepatlah permintaan saya bahwa Barada Richard Eliezer harus dipidana di bawah 5 tahun. Demikian juga Putri 8 tahun harus minimal 20 dan itu terpenuhi. Demikian juga Verdi Sambo menjadi hukuman mati dan Kuat Ma'ruf 15 tahun. Demikian juga RR saya minta 15 tahun diberikan 13 tahun. Jadi saya menyatakan inilah kemenangan rakyat Indonesia. Karena Indonesia semua ditipu dan diprank Verdi Sambo maupun Putri. Seluruh masyarakat Indonesia mulai daripada Presiden, MPR, DPR, Kepolisian, Kompolnas, Komnas HAM, semuanya, lembaga-lembaga terkait sampai dengan kejaksaan, ditipu semua sama Verdi Sambo atau diprank bahasa gaulnya. Maka dengan adanya putusan hakim yang sangat hebat dan sangat berani dan sangat bijaksana, maka Indonesia di dalam maupun luar negeri, rakyatnya semua memperoleh kemenangan yang gilang gemilang. Maka inilah putusan yang paling adil 15 tahun. Belum pernah saya temukan perkara seadil ini. Dan baru kali ini melalui majelis hakim, Elohim menyatakan keadilannya. Dan sebentar lagi akan tercapai kepastian hukum ketika mereka nanti banding atau maupun kasasi, karena mereka akan diperberat. Tetapi kalau mereka sadar dan bertobat, saya akan bantu mereka, karena ada juga laporan baru saya bikin di Polres Jakarta Selatan, di mana mereka mencuri uang Joshua, curi dompetnya, ATM-nya, e-bankingnya, KTP-nya, SIM-nya semua dicuri sampai sekarang nggak dikembalikan. Demikian juga buku tabungannya, handphonenya sama laptopnya, termasuk pin emasnya, pemberian daripada pimpinan Polri kepada dia dalam rangka 10 tahun mengabdi. Jadi kalau mereka mau menyadari kesalahannya, tidak perlu beribu-ribu halaman membela Verdi Sambo. Pembelaannya tidak lebih daripada 7 lembar, yaitu pendahuluan, kemudian latar belakang masalah, kemudian memaparkan kejahatannya, kemudian menyesali, kemudian bertobat, kemudian memohon pengampunan. Selesai. Dan tidak perlu pengacara yang hebat-hebat. Tanpa pengacara pun kalau dia lakukan itu, saya pasti bantu dia untuk kembali ke jalan yang benar. Dan saya mohon kepada masyarakat Indonesia untuk mendoakan dia kembali ke jalan yang benar, asalkan dia mau bertobat. Begitulah kira-kira topik yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Terima kasih saya telah diundang. Saya atas nama keluarga Nopriansa, Joshua Huta Barat, Sarjana Hukum, menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya penyelenggara webinar ini, dan secara khusus lagi kepada sahabatku Pak Gus. Sami-sami. Terima kasih. Terima kasih, Bung kepada Kabar Reskrim dan para penyidik, Jaksa Agung dan timnya, lebih khusus lagi kepada Mahkamah Agung, dan lebih khusus lagi kepada menjadi acuan bagi kita, dan ini menjadi penyemangat tentang bangkitnya supremasi hukum di Indonesia. Terima kasih buat semuanya. Elohim memberkati dia, karena ketika itu dibacakan, salah satu yang berdiri ketika dibacakan peraturan itu adalah Tito Karnavian selaku Mendagri. Perlu kita ketahui bahwa Tito Karnavian ini adalah kakak asuh daripada Verdi Sambo, atau Verdi Sambo ini adalah anak kesayangannya, dan di zaman beliau lah Satgasus Merah Putih dibentuk, di mana sekretarisnya awalnya adalah Tito Karnavian, Verdi Sambo, dan ketuanya Tito Karnavian. Kemudian
Kemudian setelah Tito Karnavian menjadi Mendagri, ketuanya menjadi Ferdy Sambo, sekaligus dia merangkap Kadipropam. Memang banyak jenderal-jenderal yang berpihak kepada Ferdy Sambo. Dan itu juga kemarin saya bicarakan dengan salah satu petinggi kepolisian bintang 3 di Barreskrim Polri bahwa sampai dengan sekarang belum bisa pemulihan 100% tentang hubungan di antara mereka. Tetapi kita berharap dan mendorong supaya kepolisian ini solid bahwa memang Ferdy Sambo ini kita hukum atau dihukum oleh negara adalah karena kejahatannya. Jadi tidak perlu sebetulnya ada intrik-intrik di kepolisian. Kemudian mengenai peraturan tersebut itu belum berlaku karena itu memerlukan sosialisasi. Sedangkan perkara pidana ini karena mendapat atensi daripada masyarakat ini pasti cepat. Katakanlah 3 bulan di pengadilan tinggi jika mereka banding udah putus. Kemudian paling lambat 6 bulan di Mahkamah Agung sudah putus. Artinya sedangkan peraturan yang terbaru ini tentang pasal 100 itu butuh sosialisasi sampai dengan 3 tahun. Kemudian bila mana memang peraturan ini yang nggak mengganggu, kita akan upayakan nanti uji material kepada Mahkamah Konstitusi supaya dicabut ini kalau memang ini mengganggu untuk masyarakat untuk bisa bertobat atau mencapai kepastian hukum atau tujuan hukum. Karena salah satu tujuan hukum itu adalah memberi efek jera, yang kedua adalah sebagai unsur untuk menakut-nakuti yang lain agar tidak melakukan tindak pidana, yang kemudian adalah pemulihan hak korban atau disebut dengan restoratif justice. Nah, kemudian di samping tujuan-tujuan yang lainnya untuk kesejahteraan, ketentraman, ketertiban dan sebagainya. Kemudian kalau mereka banding, tentu kita juga akan membuat memori atau bersurat kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bahwa mereka ini belum pantas menerima pengurangan hukuman karena masih ada tindak pidana lain yang mengikuti, yaitu saya telah melaporkan tentang dugaan pencurian dengan kekerasan, junto tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan ancaman maksimum 20 tahun. Maka saya yakin Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tidak akan menerima banding mereka kecuali menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maka saran saya kepada si Anu kemarin, pengacara Ricky Rijal, lebih bagus dia menyelesaikan dulu pokok masalahnya dengan keluarga Brigadir Joshua, baru dia banding. Supaya bandingnya itu ada efek manfaat yang positif. Daripada dia selalu membuat statement-statement yang bernada negatif di tengah masyarakat dengan mengatakan belum memperoleh keadilan. Padahal di sisi lain ada hak-hak korban dan atau ahli warisnya yang belum diberikan, yaitu ada uang daripada Joshua tanggal 11 bulan 7 dicuri sebanyak 2 kali 100 juta. Kemudian jam tangannya, kemudian laptopnya, handphonenya, kemudian buku rekeningnya, ATM-nya, semua identitasnya sampai PIN masnya pun belum dikembalikan sampai hari ini. Maka kemarin saya berikan tantangan kepada mereka, kalau memang benar kalian mau bertobat, nanti akan saya cabut laporannya, buktikan dulu, kembalikan dulu barang-barang inventaris almarhum. Karena ada pewarisnya. Nah, kalau memang benar-benar mereka dalam 1 minggu ini mengembalikan, berarti saya nilai mereka positif dan mau bertobat. Maka kan kita bantu yang lain. Tetapi percuma dia bikin sampai ribuan tebal halaman atau sampai ribuan halaman memori banding tanpa disertai pertobatan, dan itu tidak ada gunanya. Tapi cukup seperti saya bilang tadi, dia bikin 7 halaman saja misalnya memori banding, tapi disertai dengan pertobatan, maka akan berguna. Itulah kira-kira mengenai pertanyaan yang dari pasal 100 perundang-undang yang terbaru tentang percobaan 10 tahun. Kemudian masih ada pertanyaan lain. Sugiarto, perawat sekaligus mahasiswa Fakultas Hukum di Jawa Timur. Memang putusan yang kemarin masih bisa dilakukan upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa misalnya dia melakukan banding, kemudian kasasi, banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kasasi ke Mahkamah Agung. Kenapa orang banding dan kasasi? Karena dia tidak
setuju atau tidak mengakui bahwa dia yang berbuat. Walaupun pengakuan itu sebenarnya tidak diperlukan oleh penyidik, jaksa maupun majelis hakim, karena penyidik, jaksa penuntut umum maupun majelis hakim bisa menerima pengakuan atau keterangan tersangka terdakwa itu, bisa juga tidak, karena cukup dia membuktikan dengan keterangan saksi, ahli, surat atau akta ataupun petunjuk maupun keyakinan hakim pada fakta persidangan. Tetapi adalah hak daripada tersangka melakukan banding. Misalnya dia rasa terlalu berat hukumannya atau masih berat, dia bisa kasasi. Tapi bisa juga banding itu justru memperberat. Seperti sekarang mereka melakukan upaya banding tapi perkara pokok masalahnya nggak diselesaikan. Maka nanti kita juga akan minta diperberat lagi kepada yang masih belum maksimum. Karena mereka terus ingkari perbuatannya, artinya tidak ditingkat baik untuk meminta maaf. Maka seperti kemarin saya katakan kepada pengacara RR, percuma banding, mending cabut saja, karena nanti kita juga akan bersurat kepada Majelis Hakim Tinggi. Kemudian demikian juga PK. PK itu adalah upaya hukum luar biasa atau hearings, peninjauan kembali. Misalnya dengan ada menemukan novum, sekaligus juga mengomentari bila ada hal-hal misalnya yang dikatakan terbukti ternyata tidak terbukti, atau bila ada hal belum dipertimbangkan tetapi sudah ada putusan. Nah, berbeda dengan gerasi. Gerasi itu adalah minta pengampunan. Kalau gerasi itu dia harus mengakui bahwa dia bersalah, bahwa apa yang dituduhkan jaksa itu adalah benar. Karena dia mengaku bersalah, lalu dia mohon ampun kepada raja atau kepada kepala negara, dalam hal ini kepada presiden. Maka raja atau presiden berhak memberi pengampunan. Itu yang disebut dengan gerasi. Dan gerasi itu diberikan harus dia menyatakan benar dia mengaku bersalah, benar dia memfitnah Joshua, benar dia tidak pernah diperkosa ataupun dilecehkan, lalu dia menyesali perbuatannya. Maka raja meminta pendapat daripada Hakim Agung atau Ketua Mahkamah Agung. Dalam hal ini presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan meminta fatwa daripada Ketua Mahkamah Agung. Bila memang dia telah menyesali perbuatannya dan layak misalnya, bisa saja presiden mengabulkan gerasinya, tapi bisa juga menolak. Jadi gerasi itu intinya adalah kemurahan raja atau kemurahan kepala negara karena dia telah menyesali perbuatannya. Kemudian terhadap penanya berikutnya adalah bagaimana dengan barang-barang Joshua yang kata RR atau pengacara RR telah diserahkan kepada PC. Masalahnya adalah PC tidak mengaku. Putri Chandrawati tidak pernah mengaku menyuruh RR untuk mencuri. Artinya menurut PC, betul itu uang dia, diakui, tetapi dia tidak merasa menyuruh mencuri. PC juga mengatakan tidak ada barang-barang itu sama dia. Nah, sedangkan menurut kita, baik Perdi Sambo, PC maupun RR maupun Kuatmaruf itu satu gerombolan. Biarkan saja mereka saling koordinasi untuk mengembalikan barang-barang itu. Yang jelas saya sudah usut. Saya sudah dapatkan semua pernyataan transaksi dari semua bank. Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, maupun Bank BCA. Tidak ada satu rupiah pun uang yang ditransfer oleh PC ke rekening itu. Tidak ada juga uang yang ditransfer atau disetor oleh Perdi Sambo ke rekening tersebut. Karena rekening itu diawali dengan pembukaan dengan modal 500.000. Dan itu rekening di Bank BNI sudah lama. Nah pertanyaannya, kapan Perdi Sambo atau PC menyetor uang? Kenapa tidak ada jejaknya kalau dia pernah setor uang? Yang ada jejaknya adalah tanggal 11 Juli 2022, RR mencuri uang 2 kali. Sebesar 100 juta dan 100 juta. Lah bagaimana dia mengatakan disuruh PC, sedangkan PC merasa tidak menyuruh. Bagaimana PC mengatakan itu uangnya, tapi tidak ada uang pemasukan kredit ke daftar rekening itu. Saya sudah periksa semua debit dan kreditnya. Semua mutasi-mutasi sudah saya teliti satu persatu. Tidak ada aliran uang dari PC. Demikian juga dari Perdi Sambo. Jadi artinya mereka ini berbohong. Dan mereka ini melakukan pencurian dengan kekerasan. Karena menggunakan media bank, maka tindak pidana pencucian uang. Dan sudah saya laporkan. Tetapi, karena kita ini manusia Pancasila. Kalau memang dia mau bertobat, mau jujur dan berterus terang dan meminta maaf dan menyesali perbuatannya,
saya berikan kemarin tantangan 1 minggu. Kembalikan semua barang inventaris Joshua, terutama handphone dan laptopnya, kemudian jam tangannya, kemudian pin emasnya, kemudian ATM dan buku tabungannya. Kalau dilakukan dalam 1 minggu itu, saya cabut laporan yang saya laporkan kemarin. Lalu bagaimana koordinasi antar pengacara PC, pengacara RR, pengacara Ferdi Sambo maupun pengacara Kuat Maruf, dan yang saya tahu itu satu geng semua. Nah, itu dulu tanda-tandanya bahwa dia bertobat. Kemudian setelah itu dilakukan nanti, selanjutnya adalah meminta maaflah dan sesalilah perbuatanmu kepada orang tua dan keluarga Brigadir Joshua. Pulihkan nama baiknya, bahwa kamu tidak pernah diperkosa dan tidak pernah dilecehkan. Nanti akan saya bantu lagi. Dan tidak perlu ratusan halaman sampai ribuan halaman menyusun pembelaan. Cukup 7 halaman. Saya garansi dia akan diberikan keringanan oleh Majelis Hakim Tinggi maupun oleh Mahkamah Agung. Intinya adalah selesaikan masalah pokok dengan keluarga Rino Priyansa Joshua Huta Barat. Di situ pokoknya, tapi tanpa kamu selesaikan. Percuma kamu bikin pledoi sampai ribuan halaman, karena kita akan kejar terus dan minta diperberat. Terima kasih. Ya, karena kemarin kalau kita baca pertimbangan Majelis Hakim, sepanjang saya jadi pengacara, inilah pertimbangan hakim yang paling lengkap dan paling detail. Semuanya satu persatu dipertimbangkan. Mungkin karena terdakwanya mantan petinggi atau pembesar negeri. Biasanya hakim itu paling sedikit saja yang dipertimbangkan, selainnya dikesampingkan. Tapi kalau kemarin semua satu persatu dipertimbangkan, maka tidak ada lagi alasan di pengadilan tinggi untuk merubah putusan ini kecuali menguatkan. Semuanya dipertimbangkan dan sangat detail, sampai dibaca itu 5 jam. Biasanya putusan itu ya 1 jam sudah selesai, paling lambat 2 jam. Ini sampai 5 jam karena semua hal yang masuk kepada pengadilan itu dipertimbangkan sedemikian rupa, sedetail mungkin. Artinya inilah putusan sepanjang saya sejarah jadi pengacara yang paling hebat yang pernah saya alami. Sekaligus saya menjadi bagian di dalamnya sebagai pelapor dan sebagai pihak yang memohon supaya Baradae jadi justice kolaborator dan meminta tempat terdakwa lagi supaya diperberat. Dan semua yang saya minta itu ajaibnya dikabulkan oleh Elohim melalui wakilnya yaitu Majelis Hakim. Jadi tidak ada pengaruh itu, Pak. Tapi kalau Inspirasi. Ini akan menjadi inspirasi bagi hakim-hakim yang lain untuk berani membuat terobosan hukum. Karena ada adat atau kebiasaan di pengadilan, biasanya kalau tuntutannya misalnya 100, biasanya paling dikurangi 1/3. Berarti 75% antara 5% sampai 75%. Artinya itu biasanya yang diberikan. Karena kalau sampai di bawah 2/3, biasanya jaksa wajib banding. Tetapi khusus dalam perkara ini, di mana Richard Eliezer tidak banding, baik langsung maupun melalui pengacaranya, dan jaksa juga kita minta jangan banding. Karena ini untuk keadilan bagi rakyat Indonesia. Dan betul-betul Jaksa Agung Muda Pidana Umum mengabulkan dengan mengatakan tidak banding dan langsung ingkrah. Jadi artinya Barada Richard Eliezer tidak kehilangan haknya sebagai polisi. Dia menjadi polisi yang baik, dan saya malah bilang bila perlu kita sekolahkan dia biar bisa nanti menjadi kepala polisi entah di kecamatan atau di tingkat Polres, tetapi menjadi polisi yang baik, yang lolos dari jeratan hukuman mati, dan dia akan mengingat itu selama hidupnya. Dan dia akan mengabdi dengan jadi polisi yang jujur dan benar di hadapan Tuhan, juga benar di hadapan negara dan rakyatnya. Tetapi di sisi lain, ini juga putusan yang paling hebat, di mana tersangka yang berbelit-belit, berbohong, bahkan bercanda-bercanda seperti Kuat Maruf di persidangan, dihukum sangat berat. Dan ini juga menjadi inspirasi bagi perkara yang lain, bahwa apabila tidak menghormati pengadilan, tidak jujur dan tidak berterus terang, akan siap-siap diponis sangat berat, yaitu dengan cara ultra petita oleh Majelis Hakim. Kira-kira begitu, moderator. Dengan kabar eskrim, saya mau semua pelaku obstruction of justice harus dihukum seberat-beratnya, sampai mereka menyesal. Tidak bisa cuma alasan di prank. Bagaimana itu
petinggi-petinggi kepolisian sampai Kapolri bisa diprank. Sedangkan di sana kan ada Irwasum. Ada Irwasum. Kalau memang ada masalah, Kapolri tinggal panggil Irwasum, kamu selidiki, investigasi, wasri, pengawasan pemeriksaan, apa yang terjadi. Tapi kenapa bisa sampai Kapolri diprank oleh Kadipropam? Kan ironi. Sedangkan beliau ini membawahi 460.000 di seluruh Indonesia. Kenapa bisa sampai Kapolri diprank? Kenapa sampai Presiden pun diprank? Padahal Presiden mempekerjakan Badan Intelijen Negara atau BIN. Kenapa DPR diprank? Kenapa Kompolnas diprank? Kenapa semua komisi-komisi diprank? Kenapa Kamarudin Simanjuntak tidak bisa diprank? Nah, itu pertanyaannya. Emang dikasih apa sih Kamarudin Simanjuntak oleh negara ini? 1 rupiah pun tak ada dikasih. Malah saya yang biaya perkara ini habis uang saya kurang lebih 500-600 juta membiayai ini. Karena saya merekrut 12 orang pengacara dan membiayai 12 saksi. Mondar-mandir. Nah, artinya ada ketidakhati-hatian dalam menangani masalah di negara ini. Kenapa pula 155 triliun dana kejahatan yaitu judi online tidak diketahui Presiden, tidak diketahui Kapolri, tidak diketahui Kepala BIN, tapi diketahui oleh Kamarudin Simanjuntak yang cuma seorang lawyer dari kampung gitu loh. Ini kan ironi. Jangan-jangan negara ini tidak dikelola dengan profesional akhir-akhir ini kan begitu. Ini menjadi introspeksi buat kita. Maka dari itu ke depan tidak boleh lagi kepala negara diprank atau dibohongi. Tidak boleh lagi Kapolri dibohongi oleh anak buah. Maka kalau ada masalah, nasihat saya kepada Kapolri, langsung turunkan Irwasum Polri untuk investigasi. Turunkan Kabar Reskrim untuk investigasi. Sehingga informasi yang sampai kepada Kapolri itu adalah informasi yang akurat. Jangan karena pertemanan, misalnya karena Kapolri berteman dengan Kadipropam, maka apapun laporannya yang penting asal Bapak senang. Jangan dong, nggak boleh begitu. Presiden juga begitu. Kalau ada laporan misalnya dari Kapolri atau dari instansi lain, baik dari menteri maupun daripada kepala staf misalnya, investigasi. Karena ada intelnya. Intel itu kan untuk mencari tahu. Dan pengguna intelijen itu kan Presiden. Bagaimana Presiden Republik Indonesia, presidennya 270 juta orang, bisa dibohongi? Kan kasihan. Masa Presiden sudah menggunakan anggaran 2.200 triliun masih bisa dibohongi? Ini kan keprihatinan buat kita. Dan bisa pula Presiden tidak tahu ada operasi kejahatan di Indonesia sampai anggaran 155 triliun. Dia tidak tahu. Ini kan keprihatinan. Maka biarlah yang lalu berlalu. Tapi ke depan harus ada perbaikan. Begitu kira-kira. Sangat inspiratif. Kalau boleh, Saya sekali lagi harus katakan, ini adalah kemenangan gilang gemilang dari rakyat Indonesia. Dan ini adalah hasil doa kita semua. Dan saya merasakan itu. Di mana-mana saya disambut oleh para kiai, para ibu haja, Pak Haji. Bahkan ada pernah baru pulang umroh dari Tanah Suci, bertemu kami di Bandara Semarang, masih memakai baju putih dan selendang-selendangnya itu. Semua mereka menarik tangan saya, bahkan ada yang mencium tangan saya sampai saya merasa tidak enak. Saya ini bukan santo, bukan orang suci loh. Jangan begitu, saya tidak enak. Artinya ini perkara luar biasa. Di gereja juga begitu. Di gereja, begitu selesai ibadah, orang berlomba berebut berfoto dengan saya. Demikian juga di bandara, sampai 3-4 jam berfoto. Di pasar, bahkan di tempat orang mati pun, saya pernah mengalami. Karena yang meninggal ini orang tokoh besar, 4 jam saya berdiri diperebutkan oleh masyarakat untuk berfoto, termasuk oleh keturunan daripada yang meninggal ini, sampai istrinya pun bangkit dari dari kursi duka itu, sampai saya khawatir jangan-jangan orang mati ini pun bangkit nanti mengajak berfoto kan begitu. Artinya ini adalah kasus yang sangat besar, Luar biasa. kasus yang menyita perhatian masyarakat Indonesia dari dalam dan luar negeri sampai ke Amerika, Eropa. Jadi dengan adanya putusan majelis hakim ini luar biasa sangat adil, luar biasa sangat akurat, dan sangat spektakuler. Oleh karena itu, pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Elohim. Yang kedua, terima kasih kepada Presiden yang sampai 4 kali menyatakan buka seterang-terangnya. Terima kasih juga kepada mantan Panglima TNI yaitu Pak Andika yang turut membantu dengan cara mengirim dokter untuk otopsi. Atau ketika digali kubur yang kedua kali untuk otopsi ulang dan
Bismillah bertemu ulang. Terima kasih juga kepada Menko Polhukam, sahabat saya, Profesor Dr. Mahfud MD. Terima kasih juga kepada Kapolri, kepada Jaksa Agung dan Mahkamah Agung. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat wartawan, termasuk Gus dan kawan-kawan. Ya, Terima kasih juga kepada Pak teman-teman Kamarudin. saya, para kiai dari berbagai pesantren yang mengundang saya ke pesantrennya seperti Kiai Haji Gus Nuril Arifin. Saya diundang ke pesantren sampai ke masjidnya. Demikian juga Ketua PWNU Bangka Belitung, saya diundang ke pondok pesantrennya sampai kami bercengkrama sampai jam 1 jam 2 pagi. Membahas banyak hal bahwa Indonesia harus diselamatkan dari dari perbudakan maupun dari praktek-praktek mafia. Kemudian terima kasih juga secara khusus kepada abang saya Kabar Reskrim Polri, Agus Andrianto, yang telah mendukung 100% untuk mengungkap perkara ini. Kami sering berdiskusi. Demikian juga para penyidik semuanya. Bahkan seluruh wartawan, baik dalam dan luar negeri, saya menyampaikan terima kasih. Dan saya juga sekaligus menyampaikan permohonan maaf apabila ada perkataan kami yang kurang berkenan dari pihak keluarga maupun atau klien kami, keluarga Brigadir Nofriansah Joshua Huta Terima Barat. kasih, Bang Oleh karena Kamarudin. itu, marilah keadilan yang diberikan oleh majelis hakim ini kita amini dan kita syukuri bahwa ini adalah awal kebangkitan penegakan hukum yang baik dan berkeadilan. Sehingga ke depan tidak ada lagi praktek-praktek mafia maupun praktek kejahatan atau persekolahan jahat di Indonesia. Dan kepada seluruh rakyat Indonesia, saya menghimbau, bila hak-hak dirampas, bangkit dan berdiri lawan. Kita siap mendukung. Tidak ada lagi praktek-praktek kejahatan, apalagi praktek-praktek mafia. Itulah kira-kira closing statement saya. Atas semuanya itu kepada panitia atau rekan-rekan semuanya, saya sampaikan terima kasih. Terima kasih, Elohim Pak memberkati. Kamarudin.